Siap. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah walladzi alaihi shalah wassalam amma ba'd. Babu tahrimi tasyabbuhir rijal bin nisa. Haram lelaki menyerupai perempuan, wa tasyabbuhin nisa'i bir rijal, dan perempuan menyerupai laki-laki fi libasin dalam hal pakaian, wa harakatin gerakan, wa ghairi dzalik dan yang lainnya. Berarti yang lainnya ini umum ya. Ini kalau dalam bahasa istilah sekarang masuk ya, di antara yang dilarang ini adalah LGBT ya. LGBT itu L-nya lesbian, perempuan senang perempuan, G-nya gay, lelaki senang laki-laki, B-nya biseksual, dia senang ke lelaki, senang ke perempuan, mau laki mau perempuan. Jadi kalau dia laki-laki, kalau laki hayu ke perempuan juga senang. Ada lagi transgender. Transgender itu, trans itu kan perpindahan, memindahkan gender. Sebenarnya bukan transgender ya, transseksual, karena mereka mengganti alat kelamin, bukan transgender lagi ya. Di sini disebutkan ya bahwa yang saya maksud dengan LGBT itu kaitannya dengan tasyabuh, menyerupai. Karena memang LGBT itu mulanya dari menyerupai ya. Menyerupai di sini termasuk ya dalam segala hal. Meski Imam An-Nawawi di sini menyebutkan perempuan dan gerakan, atau Nabi secara khusus perempuan, pakaian dan gerakan, atau Nabi secara khusus menyebut pakaian, tetapi berlaku secara umum. Jadi lelaki tidak boleh memakai pakaian perempuan ya. Istilahnya sekarang apa? Cross dresser, turut munding jadi cross hijabers ya. Cross hijabers itu Pak, sekarang banyak di mall lelaki tapi pakai hijab. Hijab itu jilbab ya. Dan rata-rata modusnya adalah modus kejahatan. Kalau di Amerika sana itu cross dresser itu mereka adalah orang liberal. Kata mereka, mengapa laki-laki harus pakai pakaian laki-laki, boleh pakai pakaian perempuan. Sebaliknya juga, mengapa perempuan kok terkungkung. Jadi orang liberal itu nggak mau ada pemisahan gender, pemisahan peran berdasarkan kelamin, pembedaan itu nggak boleh. Jadi kata orang liberal, membeda-bedakan manusia itu nggak boleh ya. Di kita juga ada di ajaran Islam tidak boleh membeda-bedakan manusia, tapi dalam hal apa? Dalam hal hak ya, hak penghidupan, misalkan hak pendidikan, mau anak laki-laki, anak perempuan nggak boleh dibedakan. Tapi kalau orang liberal itu semuanya, termasuk baju ya. Baju kalau dibeda-beda itu katanya penjajahan, pengkelasan. Lelaki bebas mau pakai baju laki-laki, mau pakai baju perempuan, atau sebaliknya perempuan bebas mau pakai baju laki-laki, pakai baju perempuan. Itu cross dresser itu. Nah, yang liberal itu masuk ke Islam, ada cross hijabers. Sebenarnya mereka bukan orang Islam. Ya,
kelompok crossdresser itu yang kemudian mengapa tidak pakai hijab, pakai jilbab, maka banyak, dan itu grupnya di Facebook kan sampai ribuan, ya. Termasuk saking liberalnya itu di Amerika itu ada hari telanjang dada bagi perempuan. Ke jalan cara ranjang. Apa pola pikirnya? Kalau laki boleh telanjang dada, mengapa perempuan gak boleh? Gitu. Jadi liberal. Ya, berpikirnya nggak mau ada pembedaan, harus bersamaan. Nah itu berawalnya dari tadi menyerupai, ya. Padahal Islam mengajarkan kalau lelaki ya lelaki, kalau perempuan ya perempuan. Walaisa dzakaru kal untha, lelaki dalam berbagai hal tidak boleh disamakan dengan perempuan, termasuk dalam hal pakaian, ya, penampilan. Nah ini orang liberal nggak boleh ada pemisahan gender. Sekarang zamannya gender equality, dan bahkan mereka ekstrim, ya. Gender itu Pak, bedanya gender dan seks itu begini. Kalau gender itu saya laki-laki itu seks, kalau saya sebagai kepala rumah tangga itu gender, ya. Istri saya sebagai perempuan itu seks, ya, jenis kelamin. Tapi kalau istri saya sebagai ibu rumah tangga itu gender. Awalnya gerakan orang liberal itu mereka kesetaraan gender. Jadi laki-laki juga harus nyuci piring, nyusuh, sapu, ngepel, dan itu juga sudah kita amalkan Pak, ya. Apalagi sekarang WFH, ya. Tapi juga perempuan berhak untuk bekerja, untuk jadi presiden, untuk jadi pejabat. Itu kesetaraan gender, ya. Kalau dulu kan di barat perempuan itu hanya pelengkap nafsu birahi laki-laki. Nah ini perempuan bangkit gerak, mereka ingin disetarakan gendernya. Dulu perempuan gak punya hak pendidikan, hanya laki-laki. Nah maka mereka bergerak, perempuan juga harus punya pendidikan, hak politik, hak sosial, itu kesetaraan gender. Tapi karena mereka hidup tanpa agama, maka jadinya kebablasan. Bukan hanya kesetaraan gender, tapi juga kesetaraan seks. Akibatnya ya tadi, perempuan boleh pakai baju laki-laki, perempuan boleh berakhlak seperti laki-laki. Termasuk perempuan boleh ganti kelamin jadi laki-laki, laki-laki boleh ganti kelamin jadi perempuan. Dan itu sekarang banyak, ya, artis-artis memberi contoh dan sebagainya. Bahkan ya mohon maaf ya, yang lelaki gagah gemulai kan ada komunitasnya. Yang maaf itu yang mati di Blitar itu, ya, yang guru tari, ya, guru laki-laki kan, itu kan mati dibunuh, yang dimutilasi itu dibunuh oleh kekasihnya sesudah berhubungan badan. Kekasihnya laki-laki, dan dibuka ke polisi WhatsApp-nya, ada grup WhatsApp di Jawa Timur saja 200 lebih. WhatsApp ada memang 250. Grup WhatsApp itu mereka laki-laki yang seperti itu, laki yang gagah gemulai. Dan kemudian mereka jadi senang sesama lelaki yang gagah gemulai, ya. Nah itu lebih luasnya seperti itu. Nah ini berawal dari tasyabuh, nggak boleh, ya. Dan kalau Nabi memandang seperti itu menunjukkan bahwa memang yang namanya LGBT dan lain-lain itu akibat salah akhlak. Ya kalau orang liberal kan ada, ya, LSM-nya Pak, terkenal, komunitas pelangi, itu websitenya ada jelas-jelasan didukung sama pemerintah di bawah Kementerian Perempuan, ya. Ada juga program-program itu mereka terang-terangan komunitas pelangi ini. Dan sekarang ya saya alhamdulillah masih digabungkan kembali, ya, di grup alumni doktor di UIK, ya. Sekarang mereka kerja
komunitas perempuan itu untuk menggolkan RUU PKS itu, tapi versi mereka yang liberal, ya. Apa RUU PKS itu ya, jadi intinya nggak boleh ada pembedaan lah antara lelaki dan perempuan, nggak boleh ada pelarangan untuk perbuatan zina dan LGBT. Dan itu LSM-nya ada terang-terang, websitenya terbuka, mengadakan pelatihan, datang ke UIN, datang ke Unpad, mengajak mahasiswa gratis, dikasih fasilitas. Apa yang diajarkan oleh mereka? Yang diajarkan oleh mereka bahwa lelaki cinta perempuan kodrat Allah, kodrat Tuhan, maaf. Lelaki cinta lelaki, kodrat Tuhan. Perempuan cinta perempuan, kodrat Tuhan. Nggak boleh, itu hak asasi manusia. Ya, kalau sudah kodrat Tuhan berarti hak asasi manusia. Udah memang begitu adanya. Nah, maka pemikiran seperti ini jelas sesatnya. Dalam konsep Islam, kalau ada lelaki senang lelaki, itu bukan kodrat dari Allahnya, tapi karena salah akhlak lelakinya. Kalau ada perempuan senang perempuan, bukan salah Allah yang menakdirkan demikian, tapi karena salah akhlak perempuannya itu, sehingga dia senang perempuan, ya. Dan itu berawal dari tasyabuh, ya, menyerupai. Makanya Imam An-Nawawi pas di sini, dalam pakaian, dalam gerakan, dalam pergaulan, dalam permainan. Ya, makanya kita harus tegas, Pak. Kalau anak kita laki-laki main bebonekaan, itu menang, haram. Ya, bebonekaan, main congkaknya, main sonlah mante merenya. Non, baheula zaman leutik ketika kecil, ya. Jadi kalau laki-laki kasih bal, ya, biarkan mereka sadar, disosialisasikan sejak dini bahwa mereka anak laki-laki. Jadi kalau ada gejala-gejala anak perempuan kita agak tomboy, carikan, ya, kamu itu anak perempuan. Perempuan itu begini nggak boleh sama dengan laki-laki, ya, kecuali di hal-hal, ya, contoh kalau ada perempuan main sepak bola, itu melanggar kodrat, ya. Meskipun orang liberal, ya, sekarang memaksakan diri bahwa olahraga itu harus laki perempuan, kenyataannya kan nggak bisa. So kalau ada Piala Dunia sepak bola antara laki-laki dan perempuan, udah pasti kalah perempuan, menunjukkan bahwa itu bukan kodratnya. Entahlah kalau itu timnas Jerman perempuan jeung Persib duka atau Jadi kalau fair, ya, Persib perempuan yang kemarin juara dan Persib laki-laki, nggak mungkin menang. Bagaimanapun itu bukti bahwa Allah benar, walaisa dzakaru kal untha. Lelaki itu beda dengan perempuan. Meski orang barat hari ini memaksakan diri, ya, kata guru saya Dr. Adianusa ini, jadi menteri, jadi pejabat, ya, yang perempuan jadi profesor. Ya silakan cek ke rumahnya, yang bagian masak, yang bagian nyuci laki-laki, perempuan, oleh perempuan, karena memang itu kodratnya, ya. Jadi tasabuh di sini sekali lagi, mengapa kemudian seperti nanti akan kita baca, Rasul melaknat karena ini dosanya dosa besar, mengganggu, ya, tatanan sosial, menimbulkan maksiat yang besar. Itu yang namanya orang kalau sudah jadi LGBT itu mentalnya labil, ya. Jadi juga Syrian itu jagal dari Jombang itu, ya, itu kalau nyeri hati, atau seperti dulu yang saya dengar, ya, di PD di Arisalah di Tegalga, ketika ada pembunuhan kan karyawan tukang salon, ya, sadis gitu. Saya tanya, Pak RT-nya adalah staf DKM di Arisalah, itu masa nggak ketahuan pembunuhnya? Beliau jawab, pembunuhnya pasti si tukang salonnya. Kenapa Bapak yakin begitu? Cina dari tingkah lakunya ketahuan, gagah gemulai. Seminggu berikutnya betul dia pembunuhnya. Jadi itu
menyebabkan rusak akhlak, rusak mental, ya. Dan juga jadi penyebab penyakit-penyakit yang parah, yaitu AIDS, ya. Penularannya itu akibat kelainan, penyimpangan seksual yang seperti ini. Mbalawan Raja Singa kalau sekarang AIDS, ya. Makanya teman-teman kita juga dalam kampanyenya silakan LGBT, kebebasan, tapi itu orang-orang yang sudah sakit parah gara-gara LGBT gimana? Jangan ngomong bebas, udah terjerumus, udah sakit dibiarkan, ya. Nggak boleh. Itu kan bukti bahwa Allah tidak salah dengan menurunkan syariatnya sampai menyebut laknat, karena memang mereka makhluk-makhluk terkutuk. Hadis yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathin minar rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat yang mirip perempuan dari laki-laki yang mirip perempuan tadi, pakaiannya, gerakannya, pergaulannya, permainannya, komunitasnya, hati-hati, ya. Wal mutarajjilat minan nisa, dan yang menyerupai laki-laki dari perempuan dilaknat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat yang menyerupai dari laki-laki ke perempuan. Wal mutasyabbihat minan nisa birrijal, dan perempuan yang menyerupai laki-laki dilaknat, ya. Ini sudah tadi kita jelaskan di pengantar, yang ke atasnya berarti ke LGBT ini, ujung-ujung dilaknat. Dan kalau kita baca lengkap hadisnya di Sahih Bukhari, Nabi SAW kemudian menyabdakan akhrijuhum min buyutikum, usir mereka dari rumah kalian. Jadi mohon maaf ya, naudzubillah min dzalik, seandainya kita punya keluarga yang gagah gemulai atau laki perempuan tomboy kabina-bina, ya, dan susah disembuhkan, usir. Apa maksud mengusir itu? Kata Imam Ibnu Hajar, liyarji'a aw yatuba, agar dia kembali atau tobat. Ini menunjukkan dalam konsep Islam yang berperilaku seperti itu, yang gagah gemulai atau yang tomboy, itu bisa diubah. Dan diubahnya caranya dengan cara diisolasi, ya. Kalau sekarang berarti harus ada panti LGBT, ya, atau harus ada penjara khusus LGBT. Jangan disatukan dengan laki lain, menular, ya. Karena selalu menular, ya. Perilaku seperti ini selalu menular. Kayak di Bandung kan katanya di orang lewat ke sana, banyak laki-laki yang gagah gemulai karena baraso, ya. Komunitasnya di sana, ya. Hati-hati kita masuk ke sana nanti kebawakan, ya. Karena menular, akhlak seperti ini menular, ya. Maka dari itu harus dikucilkan, diisolasi. Jadi seandainya, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, ada di antara keluarga kita, ya kalau bisa kita paksa. Kalau dia lelaki berperilaku laki, terus alhamdulillah. Kalau tidak bisa, wayahna itu harus dipanti, ya, harus diisolasi, harus ada treatment khusus. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ah talbasu libsatar rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Ini menunjukkan dalam konsep Islam, lelaki ada pakaiannya, perempuan ada pakaiannya. Meskipun gamis misalkan, itu kan pakaian laki-laki, meskipun longgar kayak rok perempuan, beda, ada pakaian laki-laki. Atau jangan karena ini
longgar, bisa dipakai oleh ibu-ibu. Kalau pakaian laki-laki jangan. Termasuk ini yang sering saya temukan ya, termasuk di masjid, sandal laki-laki dan sandal perempuan kan dalam hal-hal tertentu ada bedanya. Cing ai kelom si imam. Memang ada kelom yang standar ya, bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan, tapi ada juga ya kelom yang memang itu perempuan, nggak boleh dipakai ya. Itu berarti termasuk yang dilaknat. Jadi celah-celah menuju kemaksiatan yang parah ini ditutup sama sekali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa anhu, masih dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihat keduanya. Belum pernah karena zaman Nabi zaman saroleh. Kalau sekarang Nabi hidup pasti sudah melihat banyak. Yang pertama, qaumun ma'hum siyatun kadnabil baqar yadribuna bihan nas. Satu kaum yang memegang cemeti, pecut seperti ekor sapi dan mereka memukul dengannya orang-orang. Maksudnya lelaki yang mudah, yang ringan-ringan saja untuk menyiksa orang lain ya. Baik itu menyiksa secara fisik ya, kalau maknanya diperluas termasuk menyiksa ya, menyiksa secara umum ya. Dunungan atau majikan yang menyiksa karyawannya, kerja parah, capek, tapi gajinya tidak seberapa, padahal dia mampu untuk memberi gaji yang lebih dari itu. Itu Nabi dulu nggak melihat. Yang kedua, wanisaun kasiyatun mariyatun, perempuan yang berpakaian tapi telanjang, mumilatun, yang mumilat itu dengnek itu apa? Miring, memiringkan. Mailatun, dan mereka memang miring. Ru'usuhunna, kepala mereka ka'asnimatil buhtil ma'ilah, seperti punuk unta yang bergoyang-goyang ya. Punuk unta mungkin sama dengan punuk sapi Jawa ya. Ada. La yadkhulnal jannah, mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan tidak akan mencium wanginya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, padahal wanginya bisa dihirup ya, atau tercium dari jarak sekian dan sekian. Dalam riwayat lain, min masirati arba'ina sana, dari jarak perjalanan 400 tahun pakai unta, itu wanginya surga itu sudah kambuh, sudah tercium. Tentu yang dimaksud tidak akan masuk surga di sini kembali ke dalil-dalil umum. Kalau perempuan ini kafir, kalau laki yang suka menyiksa ini kafir, berarti tidak akan masuk surga selama-lamanya. Tapi kalau dia masih muslimah, cuma pakaiannya saja berpakaian telanjang, maka dia tidak akan masuk surga di tahap awal. Nanti dia akan dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau masih muslim. Apa yang dimaksud hadis ini? Imam An-Nawawi menjelaskan di kitab Riyadhus Shalihin ini. Yang pertama, berpakaian dari nikmat Allah tapi telanjang dari syukurnya. Ini kan kenapa sih pakaian itu diidentikan dengan perempuan di hadis ini? Karena memang begitu. Perempuan itu perhatiannya di pakaian, kalau laki-laki di makanan. Jadi kalau ada perempuannya pakaiannya daharun, seperti laki-laki ya. Ini perempuan itu memang fokusnya di penampilan, satu hari satu pakaian harus, terus ganti, nggak boleh pakai lagi, itu nafsunya begitu ya. Dan selalu ya memperhatikan. Memang di satu sisi bagus ya, itu karena fitrah perempuan adalah rapih, cantik. Nah, yang dikritik oleh hadis ini,
kalau dia memperhatikan pakaian, penampilan, dandanan, tapi lupa dari syukurnya. Dan salah satu bentuk syukurnya itu yang sering Nabi ajarkan adalah sholat malam. Kada ya komo tukang pakaian, ya, yang dapat rezeki dari pakaian, sholat malam malas. Itu kan yang Nabi sebutkan. Mayyukidu sawahibal hujurat, bangunkan tuh istri-istri saya yang ada di kamar-kamar. Udah kan, papai semua. Rubba kasyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Sekarang berpakaian di dunia, tapi nanti telanjang di akhirat. Itu kan bangun sholat malam. Jadi maksud kasiyatun ariyatun ini adalah ibu-ibu yang fokus dalam pakaian gaya sholat tahajud tara. Itu tidak akan masuk surga. Ya kecuali kapun-kapun ini yang sama sekali nggak ada niatan syukur bangun di waktu malam yang nggak gaya. Ya, nomor hiji karena sholat malam nomor sabaraha. Termasuk tentu di sini nanti kias bapak-bapak juga sama. Ai kanu magaya wah pirage leuwih sasenti keukeuh ya, hayang dirobah. Saya kan dulu bapak saya penjahit. Kalau ada si anu bapak saya kadang ketus. Malas aja ngagawean baju sana cerewet. Kalau salah sedikit saja padahal nggak apa-apa harus dirombak bari temayar deh kan ya ngarombak mah. Nah itu kadang beliau ketus. Atau yang kedua yang dimaksud berpakaian tapi telanjang adalah yang menutup sebagian badannya tapi menyingkapkan sebagian lainnya izharan li jamaliha untuk memperlihatkan kecantikannya. Ini ibu-ibu yang mereka berpakaian tapi tidak berkerudung, ya, atau ibu-ibu yang berpakaian sampai paha, sampai betis. Kenapa? Biar kelihatan nih bodas. Ya. Itu tidak akan masuk surga, itu dilaknat. Yang ketiga, talbasu thawban raqiqan yasiful launa badaniha, yang memakai pakaian tipis, pakaian ketat sehingga memperlihatkan bentuk tubuhnya. Dikecualikan, mohon, karena pernah ada yang bertanya ke saya yang memang postur tubuhnya gemuk, ya, dan dilonggar-longgar gak ngerti tingali. Itu nggak sengaja, nggak jadi soal. Ini yang disengaja. Biasakan yang ketat itu bagian atas, bagian pinggul. Ibu-ibu yang pakaiannya meski dijilbab, meski dikerudung, tapi bagian atas sengaja diketatkan, bagian pinggul diketatkan, itu tidak akan masuk surga, ya, dilaknat. Kemudian maksud mailat mumilat, ya tadi yang miring-miring. Mumilat itu berarti memiringkan, kalau mailat miring, ya. Jadi kalau mailat tidak ada objek yang lain, objeknya satu. Kalau mumilat objeknya dua, ya, kayak makan dan memakankan, kayak makai dan memakaikan. Makai ini makai baju, memakaikan berarti memakaikan baju ke orang lain. Mailat itu maksudnya adalah menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan apa yang harus dijaga. Akhlaknya perempuan itu kan harus dijaga, kehormatan dirinya. Kalau memilat yu'allimna ghairahunna, mengajarkan yang lain untuk berbuat seperti itu. Mengajarkan orang lain untuk menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Wah, cenah dikerudung kayak nenek-nenek. Ini kadang diajarkan oleh seorang ibu yang sudah berkerudung ke anak perempuannya. Neng atuh cenah tong kaditiup teu katingali geulisna. Ada itu yang mengajarkan demikian. Atau yang kedua maksudnya adalah mailatun yamshina mutabakhtiratin mumilatin liaktafihinna. Perempuan yang berjalannya sengaja dilenggak-lenggokkan sampai ke bahu-bahunya. Wah, diatur jalannya kayak
yang show itu apa namanya? Pragawati, ya. Atau ma'ilatun yamtashitnal mistah al-maila wa yamistatil baghaya, kasar. Orang perempuan yang berjalannya kayak pelacur. Pelacur itu kan berjalannya diatur biar mengikat laki-laki. Sekarang pelacur itu bukannya di Saritem, di situ Aksan juga banyak. Jadi kalau Nabi dulu nggak pernah melihat ada perempuan yang jalannya sengaja dilenggak-lenggok, ngetat. Wah, sekarang mau pebalatak. Dan kalau maaf ya, itu adalah istri-istri kita, naudzubillah min dzalik, itu berarti istri-istri kita dilaknat meski dijilbab. Atau kalau mumilatun berarti yumasyidna ghairahunna tilkal mistah, mengajarkan yang lain begini nih cara berjalan ya perempuan itu. Itu kayak tukang make up artis kan begitu, yang nggak doktrin berjalannya jangan begitu begini. Nah itu milat. Lalu apa maksud kepalanya seperti punuk unta? Yukabbirnaha, memperbesarnya, wa yu'azzimnaha bilafi imamah, wah dilipat-lipat kerudungnya. Atau dulu zamannya kerudungan kaluhur, wah tambah-tambah. Kalau dulu ibu-ibu tusuk konai, pakai wig, apa saja yang membuat kepalanya menjadi besar kelihatannya. Au isobah, atau ikatan apapun, au nahwihi ya. Jadi saya dulu pernah ada yang nanya kan di Buletin At-Taubah ya, bagaimana sekarang kan zamannya katanya ibu-ibu yang pakai kerudung, pajangkung-jangkung haram gitu ya. Haramnya ini daunnya jelas, nggak boleh. La yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.